Di dalam prasasti sembilan itu tersebutlah suatu kerajaan kecil yang berlokasi di desa Julah di mana kerajaan itu diperintah oleh seorang raja putri bernama Sang Ratu Sri Adnya Dewi. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi daerah-daerah sekitarnya, sampai jauh ke pedalaman yaitu pada suatu desa yang bernama Bayan Besti. Bayan Besti, Bayat, ini pada saat itu sudah merupakan desa, pemukiman. Penduduk yang tata pemerintahannya sudah sangat teratur berkat pimpinan seorang pasek yang diutus oleh Dalam Ketut Ngelesir untuk pergi ke Bali Utara dalam rangka menyatukan penduduk Bali asli, Bali Aga. Pasek yang diutus ini kemudian menetap di desa Bayan Besti, Bayat, dan langsung mengemban masyarakat di sana. Karena itulah Ki Pasek itu terkenal dengan nama Ki Pasek Bayat. Diceritakan bahwa Ki Pasek Bayat ini di samping sebagai pemegang tampuk pemerintahan di desa Bayat, juga beliau terkenal sebagai seorang balian sakti dan kaloktah, serta seseorang yang sangat dermawan. Pada suatu saat, timbullah huru-hara di pusat kerajaan Julah, karena kerajaan itu diserang oleh bajak laut, sehingga kerajaan hancur dan penduduknya cerai-berai. Kekacauan ini merembet sampai ke Bayat, bahkan sesampai di desa Bayat para perampok, bajak laut, itu memusatkan kekuatannya di desa itu serta membuat markas-markas. Melihat situasi yang gawat ini, Ki Pasek Bayat sebagai pucuk pimpinan di desa Bayat merasa khawatir akan keselamatan rakyatnya, pengikutnya, sehingga memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk lari, mengungsi. Terjadilah pelarian, pengungsian, besar-besaran dari desa Bayat. Arah pelarian mereka adalah ke arah barat menelusuri hutan-hutan belantara. Pada suatu hari sampailah rombongan pengungsi itu pada sebuah tempat yang dilalui oleh sebiah sungai yang sangat besar deras airnya, dan mereka berusaha menyeberangi sungai itu. Setelah sampai di seberang sungai, rombongan itu sudah merasa aman dan mau istirahat. Karena menempuh perjalanan yang jauh maka banyaklah di antara anggota rombongan yang jatuh sakit. Karena banyak di antara mereka yang sakit maka diutuslah salah seorang dari rombongan itu untuk kembali ke Bayat, untuk minta bantuan obat-obatan kepada Ki Pasek Bayat. Setelah obat-obatan itu diberikan oleh Ki Pasek Bayat, utusan itu pun kembali ke tempat rombongan. Pada saat utusan yang membawa obat itu menyeberangi sungai, maka terjadilah musibah sehingga obat-obatan itu terlepas dari tangannya dan hilang. Di sana lantas utusan itu berseru, tambah hilang, tambah hilang, tambah hilang, obatnya hilang, obatnya hilang. Karena merasa malu serta didorong oleh rasa tanggung jawabnya atas keselamatan rombongannya, utusan itu tidak mau lagi ke Bayat untuk minta obat, tapi beliau bertekad untuk mendapatkan obat itu dengan caranya sendiri. Di suatu tempat yang sepi, utusan itu bersemadi, bertapa, untuk memohon bantuan Ida Sang Hyang Widi, serta mengucapkan kaul, sesangi, bahwa bila beliau mendapat petunjuk sampai menemukan obat itu dengan caranya sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu di episode kedua.